Soal nomor 1, dilihat dulu pertanyaannya, coba saya baca, terus tolong teman-teman, ada 25 partisipan kalau nggak salah ini tadi, ditambah dengan yang tidak nampak. Oke, kita coba jawab pertanyaan yang pertama. Tanaman dapat tumbuh membengkok mengikuti arah datangnya sumber cahaya. Pembengkokan ini dipicu oleh titik-titik. Saya butuh opsi jawaban teman-teman semuanya di kolom chat. Mangga. Mungkin saya nggak bisa lihat ya. Oke, bentar. Cara ngelihatnya gimana? Ini ya, chat. Oke, siap. Oke, siap. Sudah ada yang mulai masuk nih jawabannya. Boleh, boleh. Boleh jawaban yang berbeda, boleh jawaban yang sama. Mangga, ini kita negara demokratis. Apalagi kurikulum kita kan sudah kurikulum merdeka ya teman-teman ya. Besok kalian kuliah juga kurikulumnya merdeka. Jadi kita merdeka, bebas menjawab. Oke, BD boleh. Nanti coba kita lihat. Kalau boleh ditulis satu titik apa? Berarti ada angkanya. Ya nanti kita bisa membedakan jawaban yang lain. Angka 1 apa gitu ya. Angka 1 apa gitu. Oke, yang lainnya mangga, mangga. Oke, sip, sip, baru siap, siap, mantap. Oke, siap. 5 detik lagi, 4, 3, coba kita lihat berapa partisipasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, udah hampir 100% yang mau gabung nih. Terima kasih ya buat teman-temannya atas partisipasinya ya. Oke, jawaban mayoritas adalah di D. Oke, coba kita bahas untuk jawaban kalian masing-masing ya, teman-teman ya. Ini materi tentang apa? Yang pertama, ini adalah materi tentang proses pertumbuhan perkembangan. Aduh, tulisannya memang rada terbatas ya. Pertumbuhan dan perkembangan. Ingat teman-teman, ini materi kelas 12. Ya, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu dipacu oleh beberapa faktor, ada faktor internal. Kalau suaranya putus-putus ngomong ya. Dan eksternal. Waduh, oke. Faktor internal itu ada 2, ada gen dan ada hormon. Sedangkan faktor eksternal itu ada macam-macam, ada lingkungan, ada nutrisi dan yang lainnya. Kalau kita ngomongin tentang peristiwa pembengkokan ini, itu dipacu oleh faktor hormon. Hormon apa? Hormon auksin ya teman-teman. Nama pembengkokannya apa? Namanya adalah fototropisme. Kalau misalnya kecepatan ngomong ya teman-teman ya, foto artinya cahaya, tropisme itu adalah gerakan tanaman di mana arah pergerakannya itu sesuai dengan arah rangsang cahayanya atau arah rangsangnya. Jadi dia akan seakan-akan membengkok ke sumber datang rangsang. Dalam hal ini sumbernya adalah cahaya. Nah, kenapa? Apa hubungannya dengan auksin? Auksin adalah hormon untuk pertumbuhan kan, dominasi apikal, dan dia itu rentan terhadap cahaya matahari. Apabila dalam satu batang, di satu sisi kena sinar matahari dan satu sisi enggak, jadi yang kena sinar matahari auksinnya terurai dengan yang satu yang tidak kena sinar matahari dia enggak terurai. Otomatis akan ada sisi pertumbuhan yang berbeda. Yang auksinya terurai, pertumbuhannya lambat. Yang tidak terurai karena enggak kena sinar matahari, pertumbuhannya cepat. Apa dampaknya? Dampaknya seakan-akan membelok. Membeloknya kemana? Ya sesuai dengan arah datangnya rangsang, yaitu cahaya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah pemanjangan sel pada sisi batang yang dekat dengan sumber cahaya. Sumber cahaya dekat sumber cahaya berarti harusnya yang tidak, pemanjangan sel pada sisi batang yang jauh harusnya ya. Peningkatan pembelahan sel pada bagian batang yang dekat dengan sumber cahaya, pembelahan sel pada sisi batang yang jauh. Oh, jawabannya adalah bravo. Jawaban yang paling tepat bravo. Tadi ada yang jawab D, berarti jawaban D salah. Kebalik ya konsepnya teman-teman. Jadi pemanjangan sel itu justru pada bagian yang auksinya itu banyak. Auksin yang banyak yang di mana? Yang dia jauh dari sumber cahaya. Kenapa? Karena auksin itu rentan terhadap cahaya. Nomor 1 kita kunci. Jawabannya bravo. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Gimana teman-teman? Aman ya? Terlalu cepat? Kak, suaranya kurang jelas. Artikulasinya Kak. Oh, siap. Jadi aku harus pelan-pelan nih. Oke, jadi kita ulangi lagi teman-teman. Jadi yang pertama nih, konsep yang harus kalian ingat yaitu tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. 1. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya apa aja? Internal, eksternal. 2. Faktor yang berpengaruh di sini apa? Internal. Apa itu internal? Gen dan hormon. 3.
Ya, tolong disiapkan catatannya sambil atau catatan yang kemarin di bawah juga nggak apa-apa, dibolak-balik ya, biar enak. Jadi faktor internal ada gen dan ada hormon. Nah, yang berpengaruh terhadap arah pembengkakan batang ini adalah faktor hormonal. Hormon apa yang berpengaruh? Auksin, gitu ya. Seperti itu, apa step-stepnya. Auksin ini kenapa? Apa hubungannya? Auksin ingat, auksin ini fungsinya adalah dominasi apikal, pertumbuhan ke atas. Dan dia rentan terhadap cahaya. Jadi apabila ada batang, satu sisi kena cahaya, satu sisi nggak kena cahaya, maka auksin akan terurai di bagian sisi yang kena cahaya. Karena bagian kena cahaya itu auksinnya terurai, pertumbuhannya lambat. Yang satunya, sisi yang tidak kena cahaya, auksinya nggak terurai, pertumbuhannya cepat. Nah, ini akan menyebabkan seolah-olah membengkok ke sumber cahaya. Makanya jawabannya yang tepat apa? Pemanjangan sel pada sisi batang yang jauh dari sumber cahaya. Kenapa? Karena kalau jauh dari sumber cahaya, auksinya maksimal. Max gitu. Oke. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Konsep dasarnya dapat nggak? Dapat nggak teman-teman? Saya butuh pendapat kalian nih. Jelas atau enggak? Dapat Kak, siap. Terima kasih Caroline. Yang lainnya? Michael barangkali? Gimana Michael? Oke. Paham Kak? Siap. Jelas, siap. Dan kalian harus perlu ingat ya, hormon dalam pertumbuhan dan perkembangan itu nggak cuma auksin. Diingat aja, sitokinin. Nanti sambil dicatat, di note ya. Di note materi kok aku kok sudah lupa ya. Jadi nanti harus diulangi lagi. Ada sitokinin, ada asam absisat, ada giberelin, ada apa lagi ya? Ada traumalin, ada kalin. Oke, kayak gitu. Diingat-ingat. Kalau lupa tolong di note kasih catatan khusus aku lupa materi ini nanti direview. Sip. Sekarang nomor 2. Oke. Nomor 2. Saya bacakan dulu soalnya nanti tolong partisipasi teman-teman untuk menjawabnya di kolom chat. Di antara hal berikut yang merupakan keuntungan reproduksi aseksual pada tumbuhan adalah titik-titik. Oke, tolong nomor 2 jawabannya apa? Kolom chat, teman-teman. Oke, sudah ada yang jawab. Citra, terima kasih Citra. Gimana kabar kamu Citra? Bagus ya? Ya, bagus lah ya. Mesti. Yang lain? Yang lainnya? Oke, siap. Siap. Udah ada yang jawab. Fairna, Citra, Fania, Rosiana. Oke, macam-macam nih. Wah, distribusinya merata. Oke, Rosiana 2 maksudnya ya, 2A ya maksudnya ya. Cahaya P, Caroline 2A. Oke, yang lain. Yang lain. Oke, 2A lagi yang lain. Terima kasih Rafa, ini kenal aku. Selamat datang ya, Fa. Sehat ya, Fa. Sukses buat kamu, Nduk. Yuk, yang lain. Sehat dong, siap. Mantap. Oke, yes, Hansa 2C. Oke, yang lain boleh sambil menjawab. Oke. Seperti yang teman-teman ketahui, jadi tumbuhan nggak cuma tumbuhan lah ya, hewan juga bisa. Perkembangbiakannya ada 2 cara, ada seksual, ada aseksual. Masing-masing punya kelebihan lah ya. Seksual ada kelebihannya sendiri, aseksual ada kelebihannya sendiri. Apa kelebihan seksual? Dia variatif. Ya. Apa yang kelebihan aseksual? Kalau aseksual dia monoton kan, homogen, tapi dia masif. Maksudnya gimana? Kalau kita diminta untuk menghasilkan produk yang banyak ya, secara masif dan seragam, caranya gimana? Aseksual. Contohnya stek, ya kan, cangkok,
okulasi. Oke, aseksual pun ada dua nih, ada yang alami, ada yang buatan. Stek itu buatan, okulasi itu yang kayak gimana? Ditempel ya? Itu buatan. Mengenten alami, tunas alami, ya. Rizom alami itu adalah aseksual tuh. Maksudnya gimana aseksual? Dia tidak melibatkan gamet. Aseksual itu tidak ada pelibatan gamet. Jadi nggak ada gamet jantan, nggak ada gamet betina, nggak terlibat nih. Kalau seksual berarti terlibat antara benang sari sama putik. Ini terlibat nih. Ya, nulisnya terbatas guys, benang sari sama putik. Tapi harapanku ini kan direkam ya, nanti bisa kalian tonton lagi lah ya. Nah, oke, berarti kita udah dapet nih. Kita dapat keuntungan masing-masing, coba kita pilih jawabannya. Memungkinkan A, memungkinkan spesies untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama pada keadaan lingkungan yang tidak stabil. Lingkungan yang tidak stabil itu, kalau misalnya dihasilkan dari anakan aseksual itu nggak pas. Kenapa? Karena kalau lingkungannya nggak stabil, induknya itu kan kaget tuh. Efek shocknya itu dia harus menghasilkan seksual. Agar apa? Adaptif. Tapi kalau dia menghasilkan seksual, kalau induknya aja itu nggak kuat, otomatis anaknya nggak kuat. Wong anaknya yang aseksual itu persis dengan induknya. Paham nggak maksudnya, teman-teman? Jadi pada keadaan yang tidak stabil ini, tumbuhan atau apapun lah ya, dia akan melakukan strategi dengan cara menghasilkan keturunan yang variatif. Caranya gimana? Seksual. Jadi ini justru adalah keuntungan dari seksual, teman-teman. 2A ini keuntungan seksual. B, meningkatkan variabilitas fenotip. Variabilitas berarti varietas. Fenotip berarti apa? Penampakan yang nampak kan, sifat yang nampak kan. Ini dihasilkan dari apa? Seksual. Biar variasi, ya kan? Jadi nggak monoton, mirip ibunya doang atau mirip kakak ayahnya doang, gitu enggak. Kenapa bisa variasi? Kalian ingat ya, yang namanya perkembangbiakan secara seksual itu diawali dengan pembelahan meiosis. Ini arahnya ke situ. Kenapa variatif? Kenapa bisa variatif? Pertanyaan gitu ya. Kenapa seksual bisa variatif? Karena seksual kan melibatkan gamet. Gamet kan haploid ya. Haploidnya ini dihasilkan dari pembelahan meiosis. Nah, meiosis ini ada peristiwa yang namanya crossing over. Nah, itu tuh. Nah, crossing over ini menyebabkan adanya namanya rekombinasi gen. Nah, diingat. Maksudnya gimana rekombinasi gen? Kalian masih ingat gamet, konsep gamet? Dari indukan AI babi, misalnya ya, gamet yang dihasilkan ada aba, abi, iba, dan ibi nih. Aba sama ibi ini disebut sebagai kombinasi parental. Ini persis dengan induk. Ini induk. Ini induk. Sedangkan hasil dari pindah silang apa? A besar, B kecil, dan I kecil, B besar. Ada variasi. Ada besar, ada kecil, ada besar. Nah, ini adalah variasi yang dihasilkan dari crossing over. Dan ini terjadi kalau pembelahannya secara meiosis, gitu ya. Intinya, variabilitas itu dihasilkan dari ada namanya crossing over. Dan crossing over itu adalah pembelahan meiosis. Dan pembelahan meiosis itu adalah pembelahan gamet. Dan gamet adalah seksual. Urutannya gitu, teman-teman. 2B salah. Memungkinkan spesies untuk cepat menguasai yang benar. Ini dia jawabannya. C. Ingat, keuntungannya adalah seksual, homogen, masif. Gitu ya. Makanya bakteri teman-teman, pembelahannya kan biner. 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Jadi 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, seterusnya banyak banget kan. Itu aseksual. Kenapa keuntungannya? Dia cepat banget tumbuh, terus dapat menguasai wilayah yang diinfeksinya. Seperti itu jawaban nomor 2. Jelas ya? Ada itu enggak? Ada yang bingung enggak teman-teman semuanya? Boleh dong di kolom chat. Yang bingung ngomong aja, santai ya. Santai. Enggak ada nih.
Ada yang benar nggak jawabannya, C? Oh, ada nih, Hansa dapat. Terus, sehat dong, Rafa belum. Oke, Cahaya masuk. Fania, apa itu? Memungkinkan spesies untuk mudah melepaskan diri dari mutasi yang berbahaya. Justru mutasi itu terjadi karena seksual biasa. Mutasi seksual bisa. Ingat ya, mutasi. Salah satu produk dari mutasi adalah gagal pisah, teman-teman. Kau ulang lagi. Salah satu produk dari mutasi adalah peristiwa gagal pisah. Masih ingat nggak kayak Klinefelter, ada apa? Apalagi itu Turner, Triple X. Itu kan karena seksual tuh yang gagal pisah, ya kan? Oke. Siap, bentar. Teman-teman gimana? Paham nggak? Tolong dong. Bisa ya? Bisa ya? Jangan dikatakan paham. Dapat ya maksudnya ya? Dapat ya? Yang tak maksud dapat ya? Oke. Oke, siap. Siap. Dapat, Kak. Oke, Gabriel, terima kasih. Yang lain? Saya butuh 3 sampel nih. Yang lain gimana? Yang lain. Dari ujung kanan, ujung kiri, ujung tengah. Ujung kok tengah itu gimana? Oke, terus dapat, Kak. Oke, oh itu tak baca lagi. Sip. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Kalau ada yang merasa gimana gitu ngomong. Nomor 3. Nomor 3 materi kelas 10. Materi kelas 10. Materi kelas 10. Tentang apa? Tentang pelantai. Pelantai dibagi jadi berapa? 3. Lumut, paku, biji. Nama lainnya apa? Lumut, Bryophyta. Paku, Pteridophyta. Biji, Spermatophyta. Spermatophyta. Bryophyta, dia punya spora. Paku juga punya spora. Biji, dia punya biji. Spora, dia belum ada pembuluh. Tapi paku sama biji, dia sudah memiliki pembuluh. Karena dia belum memiliki pembuluh, namanya dia talus. Enggak gitu sebenarnya. Karena dia belum punya pembuluh, sebutannya bukan talusnya sih. Kalau belum punya pembuluh itu sebutannya adalah atracheophyta. Sebutannya apa? Atracheophyta. Sedangkan kalau pembuluh, dia sebutannya adalah tracheophyta. Oke, ini ciri umum oleh masing-masing divisi. Ini divisi nih. Nah, paku sendiri adalah tanaman yang disebut Cormophyta berspora. Paku, tak tulis di sini. Dia disebut sebagai Cormophyta spora. Apa itu Cormophyta? Cormophyta adalah tumbuhan yang sudah punya organ sejati. Saya ulangi lagi, Cormophyta adalah tumbuhan punya organ sejati. Tapi yang menjadikan dia sama dengan lumut adalah dia punya spora. Nah, paku sendiri dibagi menjadi 4 kelas, teman-teman. Ada paku purba, ini salah satunya Psilotum. Kenapa disebut paku purba? Karena dia tergolong primitif. Kenapa dia tergolong primitif? Lah, nanti jawaban kalian ya. Jawaban kalian saya tunggu. Pertama paku purba, kedua paku kawat, ketiga paku ekor kuda, terus yang keempat adalah paku sejati. Oke. Ya, tolong teman-teman, nomor 3 seperti tadi, instruksi yang sama. 3 jawabannya apa? Oke, dapat tuh, Citra. Siap, terima kasih Citra. Yang lain? Halo Mas, Faina siap. Oke, nah. Lihat ya, Dok, gimana Kulon Progo aman? Halo Mas, wak wak wak, malah wak wak wak. Oke, Kak, suaranya kurang jelas. Oh, itu ternyata tadi yang paling atas ya. Aduh, ini tenang. Oke, yang paling bawah nih. Oke, dapat E, B, E, E, A, A. Oh, kalau di scroll ke bawah, komentar dia balik lagi ke atas. Oke, E, ada A, gunakan E.
semuanya ada kejap tuh. Oke. Jadi kenapa disebut primitif? Gini teman-teman, tak kasih tahu. Tanaman paku kan tadi tak sebutkan salah satu tanaman yang kormopita, memiliki organ sejati. Tapi khusus buat tumbuhan paku ini, organnya itu seakan-akan nggak ada. Hampir kayak nggak ada. Jadi daunnya itu kecil-kecil banget. Daunnya kecil-kecil banget. Kayak tumbuhan lumut malah. Tapi dia paku. Kenapa dia paku? Karena dia punya pembuluh angkut, teman-teman. Dia punya pembuluh angkut. Ya, tak ulangi lagi. Paku purba ini kenapa dikatakan purba? Sebagian udah punah nih. Karena dia nggak seperti kayak tanaman kormopita, yang dia punya jelas organ sejati ya, daunnya jelas, batangnya jelas, akarnya jelas. Tapi yang Silotum sp ini, paku purba ini, dia dikatakan primitif karena jawabannya yang paling tepat adalah daun berupa mikrofil, mikro artinya kecil, guys. Ya, seperti itu, teman-teman. Sporangium membentuk strobilus. Strobilus ini tolong diingat-ingat ya. Jadi, apa sih sporangium? Harapan saya, kalian sudah ada catatan yang sebelumnya. Jadi, sporangium itu artinya kotak spora. Kotak spora itu apa lagi? Kotak spora itu ya wadah. Wadah apa? Spora. Ingat dia kan punya spora. Wadah sporanya namanya sporangium. Wadahnya beda-beda. Ada bentuk strobilus, ada berbentuk sorus, ada berbentuk sporokap. Nah, gitu ya. Oke. Itu dia jawabannya 3E. Terima kasih yang sudah jawab. Yang belum jelas, langsung guys, ngomong di kolom chat. Langsung aja. Ya, oke, terima kasih yang sudah jawab. Oke, Zafira, terima kasih. Gabriel. Terus, oke, Zafira, Fairnaud, terima kasih. Vania, terima kasih. Caroline, saya, Faris. Oke, terima kasih. Kita, terima kasih. Kak, terima kasih kalau udah dapat. Oke, benar nomor 4 yuk. Nomor 4 kita sikat. Wah, ini klasifikasi nih. Spesifik ya kalau soal kayak gini ya. Ini spesifik banget. Kelas 10. Kelas 10. Pertanyaannya adalah pernyataan yang tidak tepat mengenai tanaman cabai. Yang benar itu cabai ya. Berdasarkan PUB, PUB, PUB itu kepanjangannya apa? Dulu EYD lah yang disebutkan, sekarang PUB. Apalah gitu ya kepanjangannya, terserah lah ya. Cabai yang benar ya, bukan cabai, cabai. Yang tidak tepat teman-teman, tidak tepat mengenai tentang tanaman cabai. Jawabannya adalah titik-titik. Oke. Boleh teman-teman dijawab pilihan nomor 4. Ditulis ya 4 apa gitu. Oke, sudah ada yang di sini. Keren. 4C. Oke. 4A, 4C. Oke. Apa lagi nih? Terima kasih. Mas bukan web ya. Oke. Makasih ya, Bro. Oh, Fiora. Makasih ya, Fiora ya. Sudah diingatkan ya. Benar PUB, guys. Oh, PUB, bukan PUB yang benar. Siap. Siap. Itu sengaja tak salahkan kalian komentar ya. Alasan aja. Oke, siap. Ya, 4 ada 4A. Yang lain dong. Oke, A boleh. 4A. Oke, ya terima kasih. Gabriel, oke, terima kasih. Oke. Oke, nanti barangkali bisa dicek nanti ya jawaban kalian mana yang paling benar. Tuh ya, bisa dilihat. Kak, wak. Oke, Caroline tadi jawabnya B. Tadi Caroline apa awalnya apa? 4. Nah, sekarang B. Oke, ada wak-waknya juga tuh ya. Yang lain. C itu apa? Oke, Zafira 4C. Oke, maksudnya gitu ya. Siap. Yes, kita tutup ya. Yang lain boleh sambil menuliskannya di kolom komentar. Oke, yang tidak tepat mengenai tanaman cabai. Cabai itu termasuk jenis tanaman apa? Perdu ya. Cabai itu perdu.
Perdu. Jadi kalau kita ngomongin spermatopita ya teman-teman, spermatopita, kalau dilihat dari bentuk batangnya itu ada semak, ada perdu, dan ada pohon. Apa yang bedakan? Tingginya. Semak itu relatif pendek, perdu itu dia lumayan tinggi tapi nggak tinggi banget. Kalau pohon itu gede, tinggi cetok ya, kayak pohon jati, pohon jambu dan yang lainnya. Perdu misalnya kalian pernah lihat apa namanya tanaman yang selalu dipangkas buat pagar hidup itu apa ya? Kalau di sini namanya apa ya? Di sini itu namanya tanaman cekla-cekli ya namanya kalau berdasarkan bahasa Jepang itu ya, cekla-cekli atau apa? Aku lupa namanya tuh ya. Itu tingginya nggak lebih dari 1 meter teman-teman. Terus kalau kalian pernah lihat juga tanaman sepatu, bunga sepatu, ya kan, dia kan nggak tinggi banget. Itu perdu. Jadi dia perdu itu berkayu, tanamannya berkayu tapi nggak tinggi, itu perdu. Kayak cabai buat kalian yang hidupnya di kota, misalnya di Jakarta, kalian nggak pernah lihat tanaman cabai mungkin secara langsung ya. Nah, nanti langsung carilah atau kalau pengen repot ya tanam gitu ya. Nah, tanaman cabai itu bisa sampai tahunan. Jadi dia bisa diunduh lebih dari 1 kali. Di-download dong, Kak? Bukan, maksudnya diunduh itu dipetik. Ya. Sakit dong, pakai palu nggak itu? Bukan, maksudnya dipetik itu nah itulah ya. Terus dia termasuk tanaman dari famili Solanaceae. Betul, Solanum, dia masuk dari Solanum. Solanum itu, famili itu kan keluarga. Artinya apa? Keluarga dari tanaman cabai ini. Dia tanaman menaun. Kenapa disebut tanaman menaun? Karena dia tidak semusim ya. Semusim itu contohnya gimana padi. Kalau kalian lihat tanaman padi, kan nggak mungkin tuh diunduh 3 kali atau 4 kali nggak mungkin. Sekali panen selesai. Jagung sekali panen selesai. Itu namanya semusim. Kalau menaun, kayak tanaman mangga lah ya, menaun ya. Jadi mangga sekali diunduh, nggak langsung ditebang, kasihan, eman banget. Apalagi harganya mahal kan, benihnya kan. Ada yang nggak ada bijinya juga tuh. Di Instagram rame itu ya, yang nggak ada bijinya itu luar biasa itu ya. Itu tanaman menahun. Yang satu, yang nomor dua, ternyata teman-teman, tanaman cabai itu dia keluarga Solanum. Keluarga Solanum itu apa saja? Ada terong, cabai itu sak keluarga. Makanya kalau kalian kok bikin apa namanya, bikin sambal terong, nah itu menyatukan dua keluarga yang terpisah secara jauh nih. Cocok banget. Cabai sama terong diceprot gitu enak banget ya. Wah, seger. Nah, itu pas. Itu kalian menyatukan dua keluarga yang terpisah itu baik banget ya. Solanum. Satu ordo dengan lada ini jawaban yang tidak tepat ya. Piperningrum ya namanya. Kalau apa namanya ya? Piperus, Piperus itu salah satu famili dari lada. Jadi dia nggak keluarga, nggak satu keluarga. Kenapa? Kalau kalian lihat tanaman lada itu bentuk tanamannya itu nggak perdu guys. Lada, lada itu istrinya Krishna. Beda itu rada ya. Ya beda lagi. Lada itu tanamannya itu gede guys, berbentuk pohon, bentuk pohon. Nah, kayak gini. Persis gambarnya kayak gini. Ya, terus lada itu dia kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil. Dulu di lab biologi itu kalau lada itu kayak gitu ya, teman-teman ya. Siap. Aduh, apa yang benar? C ya, keluarga dari lada. Tidak tepat. Tidak tepat kalau keluarga lada. Hilang, guys. Itunya ya. Oke, nanti benerlah yang dikatakan sama Kak Admin ya. Pembahasannya nanti kita nyusul. Bisa tak tuliskan nanti yang lebih bagus tulisannya ya. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 5. Manakah yang bukan merupakan ciri tanaman monokotil? Ini kan SD banget kan. Bukan merupakan ciri tanaman monokotil. Boleh dong. Dan tulis jawabannya di kolom chat seperti biasa. Yuk. Oke. Udah jawab nih kayak nih. Yes. Jawabannya apa nih? 5. Oke, terima kasih Citra. Atas tadi sudah ada itu siapa tuh? Ani, terus Citra, terima kasih. Saya Rafa, nya sih hihihi. Oke, siap. He.
Wah, kamu keren ya, Pak ya. Zafira 5E, oke, Nabila 5E, 5E. Oke, yes. Mudah tuh. Ika 5E, 5E, Kapten tentunya jawab 5E. Yes. Cetha ya, jawabannya 5E. Harusnya gimana? Harusnya kelipatan berapa, teman-teman? Tak balik pertanyaannya. Harusnya emang berapa? Gimana? Berapa harusnya? Harusnya gimana? Kelipatan berapa kalau bukan kelipatan 4 atau 5? Tolong dong ditulis di kolom chat. Kelipatan berapa? Oke. Tiga, Kak. Ya, tiga. Oke. Tiga, 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 tiga. Oke. Oke, siap. Iya, ya. Tiga, tiga. Oke, siap. Tolong dong sebutin salah satu aja. Taman monokotil itu contohnya apa? Oke. Oke. Contohnya apa? Pagi, wes. Mainstream banget. Siap. Aduh, Caroline mangga itu monokotil. Dikotil ya. Anggrek orchidase. Kelipatan berapa tuh? Orchid itu keluarga monokotil atau dikotil ya, orchid ya? Monokotil, betul. Iya, benar, jagung. Nggak apa-apa, Caroline. Mungkin yang dimaksud tanaman apa ya, mungkin bukan mangga ya. Mangga itu maksudnya sumonggo dalam bahasa Jawa mungkin ya. Oh iya, anggrek, iya, boleh. Anggrek. Ganja, nomor 6. Konversi energi mengalami hambatan besar apabila salah satu organel dihilangkan dari sel. Organel yang dimaksud adalah titik-titik. Wah, cetop banget nih. Jawabannya ketok moto. Ketok moto itu artinya kelihatan di mata. Yes. Apa nih jawabannya nih? Aku buka ini aja. Lemotnya setengah hidup loh ya. Kalau kecilin jadi aneh. Mungkin dikecilin bisa. Tapi aneh. Oke, jawabannya apa? Oke, saya lihat nih. Oke, mana nih jawabannya? Oke, 5D yang lain. Oh, 5? 6 ya maksudnya ya? 6D, ya. Yes. Yes, cetok. Nggak perlu dibahas lebih detail. Benar. Mitokondria adalah organel untuk respirasi, penghasil energi. Jawabannya D. Mitokondria pembangkit energi. Tuh, tuh. Enggak error lagi. Pembangkit energi, enggak energi. Hanya ada pada sel lisosom, fungsinya sebagai pencernaan sel, dan dia hanya ada pada sel hewan. Ribosom ditemukan oleh semua jenis sel, baik prokariot atau eukariot. Fungsinya penting sekali, kenapa? Buat sintesis protein. Sentrosom hanya ditemukan pada sel hewan, fungsinya buat pembelahan sel. Mitokondria ditemukan oleh semua sel, badan Golgi ditemukan oleh semua sel. Badan Golgi fungsinya sebagai sekresi sel, gitu ya. Lisosom itu salah satunya juga dihasilkan oleh badan Golgi. Oke, nomor 6 jawab semuanya ya. Ini sayangnya kalau pakai Adobe itu nggak bisa diorek-orek teman-teman. Terus nomor 7. Keunggulan struktur tumbuhan spermatopita yang sekaligus merupakan perkembangan evolusioner yang lebih maju sebagai tumbuhan darat dibandingkan bryopita. Seperti yang di atas tadi udah tak sebutkan. Perbedaan dari 3 divisi tanaman. Ada bryopita, ada pteridopita, dan ada spermatopita. Tadi udah tak jelasin di atas. Semoga kalian paham penjelasannya tadi dan jawaban nomor 7 ini benar. Yuk, tolong dituliskan di kolom komentar. Tulis 7 apa ya? Oh, admin bisa ditulis di situ ya. Paham, Kak? Oh iya, terima kasih, Kak. Ditulis situ, siap. Wah, keren ini. Secara tidak langsung admin ini ngece perangkatku nih ya. Oke, nggak apa-apa ya.
Yes, 7B, 7B, 7B. Yang lain, yang lain. Yang lain. Oke. Yes. B. Ya, iya. Iya, benar. Jawabannya adalah Bravo. Jawabannya Bravo. Bravo memiliki xilem dan floem, makanya karena dia punya pembuluh disebut sebagai tracheophyta. Itu yang membedakan. Terus kalau tanaman Bryophyta nggak punya pembuluh, nggak ada. Terus bagaimana dong pengangkutannya? Dia pakai namanya jaringan parenkim. Ya, pengangkutan oleh tanaman Bryophyta menggunakan jaringan yang sederhana. Jaringan parenkim. Jaringan dasar kan parenkim. Kenapa disebut jaringan dasar? Karena semua tumbuhan pun punya, termasuk Bryophyta. Yang berfungsi untuk penyerapan nutrisinya disebut sebagai rhizoid untuk Bryophyta ya. Rhizoid. Oke. Nah, mau nulis apa tuh? Parenkim. Yes. Jaringan parenkim ya sebagai pengangkutannya. Wis, mantap. Just admin. Thank you. Digeser hilang. Jawabannya Bravo. Terus nomor 8 materi kelas 11. Fosfolipid merupakan molekul yang sangat sesuai sebagai komponen utama membran plasma. Oke. Oke, kalian pastikan dulu pernyataan pertama ini benar atau tidak ya. Terus fosfolipid memiliki bagian kepala yang bersifat hidrofilik dan bagian ekor yang bersifat hidrofobik. Oke. Tolong dituliskan di kolom chat untuk jawabannya. Membran sel. Apa sih komponennya? Nomor 8 ya itu ya. Oke, ada yang tanya tadi, Farna, daun mikrofil itu hanya di paku primitif, Mas. Iya. Iya, daun mikrofil hanya di tanaman primitif, Xylotum. 8B, benar-benar. Terus, benar-benar berhubungan. Oke, pernyataan benar sebab benar. Oke. Sebab benar berarti berhubungan ya. Oke. Oke, terus lainnya ada yang jawab B. Intinya berarti teman-teman semuanya setuju dua pernyataan ini benar. Tapi masih bingung apakah ini berhubungan atau tidak ya. Jadi memang komponen molekul, komponen utama dari membran sel, membran plasma ya, itu selain fosfolipid juga ada protein. Selain fosfolipid juga ada protein. Ya. Protein yang nempel pada kepala fosfat namanya namanya protein yang nempel pada kepala fosfat namanya apa? Lipoprotein ya. Namanya lipoprotein ya. Oke. Terus kalau nempel di ngawur, nggak gitu, guys. Nggak gitu, nggak gitu. Jadi fosfolipid itu komponennya, tak ulangi lagi, komponen dari membran itu ada 3. Ada karbohidrat, ya, ada protein, ada lemak. Ya, ada lemak. Komponen utama tuh ya, komponen utama. Terus karbohidrat ini kadang nempel di lemak, kadang nempel di protein. Ulangi lagi, 3 komponen utama dari membran. Karbo, lemak, protein ya. Karbo ini kadang nempel di lemak, kadang nempel di protein. Kalau nempel di lemak, namanya glikolipid. Kalau nempel di protein, namanya glikoprotein. Ingat ya. Nah, ini jawabannya A, teman-teman ya. Kenapa fosfolipid itu pas? Ya, fosfolipid itu pas menjadi salah satu komponen yang bagus buat membran sel. Kenapa? Karena dia memiliki 2 sisi yang berlawanan. Berlawanan terhadap apa? Terhadap air. Yang fosfat itu dia bersifat hidrofil, artinya tidak benci ya, tidak fobia, tidak takut terhadap air. Yang bagian bawah itu hidrofobik. Ya, hidrofobik itu kedap air. Jadi tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya biar itu salah satunya ya, mengatur agar materi itu enggak bisa leluasa pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, terutama dari luar sel ke dalam sel. Ya, terutama dari luar sel ke dalam sel, tahun lagi. Kenapa harus dijaga? Ingat, sel itu kan cairan tuh, cairan. Cairannya kadang berbentuk sel solid, kadang berbentuk gel.
Itu tergantung apa? Tergantung dari zat pelarutnya, termasuk air nih. Terus harus diatur. Kalau dia terlalu solid, dia harus diencerkan. Kalau terlalu gel, dia harus disolidkan. Jadi harus imbang lah ya, harus imbang. Nah, ini ada pengaturan nih. Pengaturannya tentang apa? Tentang air. Tentang air, salah satunya fungsinya ya. Nah, karena komponennya dia berupa fosfolipid yang kadang bagian atas itu suka, bagian bawah itu enggak suka, jadi itu pas banget agar menjaga konsentrasi air di dalam selnya itu terjaga. Intinya benar banget, itu pas banget. Sel itu berbentuk, membran sel utamanya salah satunya adalah fosfolipid, itu pas banget. Karena untuk salah satunya ya, jaga konsentrasi air di dalam sel itu sendiri ya. Oke. Nomor 9. Nomor 9, vakuola kontraktil hanya dimiliki oleh protista yang hidup di air tawar sebab vakuola kontraktil berfungsi sebagai pengatur nilai osmotik cairan sel. Berkaitan dengan yang nomor 8 ini ya, nomor 9. Oke, konsep dasar yang harus kalian ingat teman-teman. Protista. Apa itu protista? Protista adalah organisme uniseluler. Tolong diingat. Protista adalah organisme uniseluler dan yang membedakan dengan Monera yang lebih primitif, dia sudah eukariot, artinya sudah memiliki membran inti. Nah, itu dia. Tapi dia masih sama-sama uniseluler. Dan satu lagi, protista itu dilengkapi oleh organel sel, beda dengan Monera. Ya. Terutama organel selnya adalah vakuola kontraktil. Kenapa disebut sebagai kontraktil? Karena vakuolanya itu bisa berdenyut. Ya, berdenyut tuh, kontraksi. Dan fungsi utama dari vakuola kontraktil adalah pengatur tekanan osmosis. Pengatur apa? Tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu apa? Tekanan yang berkaitan dengan daya serap air. Tekanan osmosis itu, pemahaman yang sederhana ya, tekanan osmosis itu tekanan yang mengatur daya serap air. Tak kasih contoh gini, kalau kalian punya tisu, bayangkan nih, tisu basah sama tisu kering, kira-kira laju serap airnya itu yang basah atau yang kering? Tak ulang lagi, tisu basah dan kering, laju penyerapan airnya itu lebih gedean mana? Kering atau yang basah? Saya yakin mayoritas jawaban kalian adalah yang kering. Kenapa dengan kering ini? Dia akan memungkinkan air masuk berpindah ke dalam tisu. Dibandingkan kalau tisunya basah, karena dia sudah pejal, bukan ya, istilahnya sudah apa kalau dalam fisika itu istilahnya apa ya? Sudah jenuh kimia ya, sudah jenuh dengan air, otomatis tidak lagi bisa diisi dengan air. Nah, berarti bisa kita katakan tisu kering itu tekanan osmosisnya, laju tekanan osmosisnya lebih gede daripada tisu yang basah. Oke, jadi gitu. Jadi tekanan osmosis, nilai osmosis cairan itu kalau semakin besar, berarti semakin kuat dia memiliki potensi menyerap air. Ya. Nah, kalau tekanan nilai osmotiknya itu rendah, dia sedikit sekali, kecil sekali kemungkinan dia menyerap air. Oke, kita gabungkan nih dengan dengan istilah nilai osmotik dengan serapan air. Jadi kalau nilai osmotiknya tinggi, serap airnya tinggi. Dia gampang menyerap air. Kalau nilai osmotiknya rendah, tidak mudah menyerap air. Berarti tisu yang kering itu nilai osmotiknya tinggi ya. Tisu yang basah nilai osmotiknya rendah iya, gitu ya. Nah, berarti osmotik, tekanan osmotik atau nilai osmotik kan berkaitan dengan air, guys. Ya. Nah, protista yang hidup di dalam air, dia kan berarti berada di lingkungan yang lingkungan luarnya itu encer banget dibandingkan tubuhnya. Sehingga ada potensi air itu masuk ke dalam tubuhnya. Kalau itu terjadi, justru akan membahayakan dirinya. Kenapa? Dia akan menggembung, rusak selnya, mati. Jadi harus ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Vakuola kontraktil. Oke, berarti jawaban yang tepat apa? A, yes, betul. Ya, jawabannya A. Jadi vakuola kontraktil itu dimiliki oleh protista yang hidup di air tawar.
Oke, gitu ya guys ya. Benar-benar berhubungan. Dan air tawar itu lebih encer. Ya, siap. Nggak bisa di scroll bawah. Kita lanjutkan. Nomor 10. Nomor 10 ya teman-teman ya. Ini gampang, menurutku sih gampang. Buat teman-teman juga harus punya pemikiran sama. Pokoknya kalian harus optimis. Semua biologi soalnya gampang. Ya, jangan nganggap susah. Ya. Terus pada pembuatan yogurt terjadi pengendapan protein dan susu yang ditumbuhi oleh Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus memfermentasi laktosa yang ada pada susu ya, menghasilkan asam laktat. Nah, makanya namanya laktat dari laktosa. Dan asam, kalau asam berarti pH-nya naik atau turun. Nah, itu kalian bisa menentukan. Oke. Oke, tolong dong dijawab nomor 10. Jawabannya apa? Jawabannya apa, guys? Nomor 10 ya. Pernyataan benar, alasan salah. 10A. Oke. Terus yang lain. Yang lain. B, ada yang jawab. B, A lagi. B yang lainnya. Terima kasih Zafira. Terima kasih B. Oke. Tahnia ya. Bukan Tania ya. Tahnia. Caroline ya. Siap. Terus. Tania. Nanti jawaban tadi jawabnya apa Tania? Oh, tadi sudah dijawab. Oke, siap, coba kita lihat. Coccus thermophilus itu memang adalah prekursor. Apa ya? Bukan prekursor ya. Dia organisme yang membantu membantu pembuatan yogurt ya. Ini benar ya. Pembuatan yogurt. Yogurt itu rasanya kecut kan, asam. Kenapa? Karena bahan dasarnya susu, mengandung laktosa ya, ya kan guys. Dan laktosa ini dirubah menjadi asam laktat melalui tahapan apa? Fermentasi. Ingat, kalian masih ingat, pembentukan asam laktat itu terjadi melalui respirasi anaerob. Ya kan? Anaerob fermentasi ya. Jadi anaerob ya sama dengan fermentasi ya kan. Oke, karena dia asam, makanya pH-nya harus turun. pH-nya kan kurang dari 7 kalau asam. Ya enggak? Berarti jawaban ini benar banget nih. Ya, jawaban yang pernyataan yang pertama ini benar. Sebenarnya hasil laktosa dan menghasilkan asam laktat dengan menurunkan pH, mungkin jadi asam. Terus pada pembentukan yogurt terjadi pengendapan protein dan susu yang ditunggu oleh ini benar nih. Ini benar. Ya, ini juga benar nih. Ya, ini juga benar. Berhubungan enggak? Berhubungan enggak? Iya, berhubungan ya. Berhubungan banget nih. Kenapa? Ya, karena Streptococcus ini dia menjadikan asam, terus dia berbentuk randak padat kan, karena diendapkan proteinnya. Randok yogurt itu kan randak kenyal, enggak padat ya. Ya apa? Beda lah, enggak encer banget lah ya. Semikoloid lah, semikoloid. Itu kan ada pengendapan protein dan rasanya asam karena terjadi fermentasi anaerob. Berhubungan, jawabannya adalah A. Sekarang nomor 11. Transfer unsur hara saat melintasi lapisan endodermis terjadi secara apoplas. Ya, sebab lapisan endodermis akan mempunyai penebalan yang tidak dapat ditembus air maupun unsur hara. Titik-titik. Oke, sekarang coba sikat nomor 11-nya. Soal nomor 11, lapisan endodermis, tolong diingat, ini adalah lapisan yang ada pada akar di kotil. Kok nggak bisa bagus ya tulisanku ya?
Kalau teks harusnya ya. Oh gini ya mungkin ya. Nah ini coba ya. Jadi endodermis itu ada pada harus gini ya. Teks mungkin. Oh emang harus draw ya. Oke. Jadi akar endodermis itu hanya ada pada apa tadi? Akar dikotil, nggak jelas tulisannya. Dan endodermis itu di dalamnya ada pita Kaspari ya. Pita Kaspari fungsinya menahan air dan unsur hara masuk secara leluasa ke dalam stele. Ya, masuk ke dalam stele. Dan tolong diingat teman-teman, ini penjelasannya rada apa? Ya, gimana? Itu harusnya kayak gitu ya. Gimana? Tak ketik ya, coba ya. Gimana teman-teman? Itu sih sebenarnya juga sama aja. Oh, Aku mau pulang dia minta salaman sama aku, dia yang minta. oh iya, tak kira ngomong sama aku. Oke, jadi gini teman-teman. Aku nggak mau nyentuh karena itu cepat Mar, ditungguin. Tak ulangi dari awal ya penjelasannya ya. Untuk berkaitan dengan transport unsur hara ini. Jadi Iya, trans dia orang yang pencet aku. sebentar. Mar, kapan kue balik Mar? Kayak gitu. Dia pencet aku bilang. Enggak. Iya. Ke admin. Siap. Oke, siap. Kita lanjutkan. Oke, jadi tak urutkan dari paling dasar nih, pemahaman yang harus kalian ketahui. Ini nggak bisa diuraikan. Jadi yang namanya unsur hara itu masuk ke dalam akar itu melalui dua cara, guys. Yang pertama, langsung dari pembuluh angkutnya, silem berarti kan, sama satu komponen lagi yaitu cabang akar. Kalian ingat kan bahwa akar itu punya serabut akar, cabang-cabang akar, fungsinya untuk menyerap unsur hara, memperluas bidang penyerapan. Nah, ketika unsur hara itu masuk melalui rambut akar tuh, ya kan, rambut akar itu ada dua jalur, dan dua jalur ini disebut sebagai transport avaskuler, transportasi yang tidak melalui pembuluh angkut. Tak ulangi lagi, jadi pengangkutan itu ada dua cara, ada melalui pembuluh angkut silem, ada melalui di luar silem. Tak ulangi lagi ya, pengangkutan unsur hara itu ada dua cara. Pengangkutan unsur hara kan di akar ya, itu ada dua cara, ada melalui silem, ada melalui luar silem. Ya, kalau melalui silem berarti pengangkutan vaskuler. Kalau yang di luar silem berarti non vaskuler. Nah, yang non vaskuler ini terutama itu diperankan oleh rambut akar yang ada di luar, di samping-samping. Oke, nah ternyata rambut akar yang memiliki peran penting untuk memperluas bidang penyerapan ini, ketika masuk ke dalam bagian epidermis, kortek, jerat gitu ya, itu ada dua cara teman-teman. Yang pertama disebut simplas, cara simplas. Yang kedua disebut cara apoplas. Simplas ini apabila air itu masuk melalui dalam sel. Ya, tak ulang lagi. Jadi kalian tolong bayangkan ada balok-balok sel dan ada air itu yang masuk melalui di dalamnya. Masuk ke dalam sel itu, melalui dinding selnya itu. Melalui dinding selnya itu ya, masuk. Jalur yang masuk melalui dinding sel tumbuhan itu tadi, dan dia ngelewatin dalamnya ya, itu disebut jalur simplas. Terus kalau jalur yang dia berada di luar dari sel, melalui celah antar sel, itu disebut sebagai apoplas. Itu teman-teman. Nah, terus apa konsekuensinya? Kalau simplas tadi kan masuk melalui dalam sel, apoplas kan melalui luar sel. Konsekuensinya kalau simplas itu langsung bisa masuk ke stele. Ya guys ya, langsung bisa masuk stele. Aku harus menggambarkan sini. Jadi
tak gambar nih ya. Coba ya tak gambar ya. Lingkaran nih. Ini rambut akar. Ini endodermis ya teman-teman ya. Terus ini stele. Ini kortek yang di dalam ada jaringan parenkim. Tersusun dari sel-sel yang masih aktif membelah. Ketika air masuk melalui sini, ada dua opsi yang dia lakukan. Yang pertama, masuk melalui dalam sel atau masuk melalui ruang antar sel. Kalau masuk melalui dalam sel, namanya simplas. Simplas. Kalau masuk melalui antar sel, ruang antar sel namanya apoplas. Oke, ini kan jalurnya beda. Otomatis mereka juga akan memberikan efek yang berbeda. Konsekuensi yang berbeda. Simplas ini, karena dia melalui dalam sel, dia langsung bisa masuk ke dalam stele ini. Ini stele ini. Ini stele. Oh, kalau pelan-pelan bisa bagus. Ya, tapi kalau jalur apoplas, dia terhenti sementara. Kenapa? Karena di endodermis ini, teman-teman, di dalam endodermis, ya, itu ada namanya pita Kaspari. Pita Kaspari. Pita Kaspari ini mencegah agar air itu leluasa masuk ke dalam. Kenapa harus dicegah? Karena kondisi air itu harus bagus, stabil, cocok. Agar apa? Agar transport air itu tidak terganggu. Kalau kebanyakan, air di dalam tubuh tumbuhan juga nggak baik. Ya, makanya harus diatur oleh pita Kaspari yang ada di endodermis. Gitu ya teman-teman ya. Kita ulang lagi. Ya, pertama harus kalian ketahui, jalur masuknya air tumbuhan itu bisa melalui silem, juga melalui luar silem. Yang di dalam silem namanya vaskuler, yang di luar silem berarti melalui avaskuler. Yang avaskuler ada dua, ada apoplas, ada simplas. Apoplas melalui celah antar sel, simplas melalui di dalam sel. Yang simplas langsung bisa menembus ke dalam stele. Yang apoplas dia terhenti oleh namanya pita Kaspari di endodermis. Berarti transport saudara terjadi melintasi lapisan endodermis. Dia berarti melintasi, nembus kan? Dikatakan apoplas. Ini berarti jelas dongdeng. Harusnya apa? Simplas. Lapisan yes. Yang tidak ditembus ini namanya adalah tadi apa? Pita Kaspari. Berarti jawabannya adalah delta. Kita lihat jawabannya apa kalian nomor 11, guys. 11. Mantap, Cahaya, Jos. Sudah terjawab. Hanya satu doang yang menjawab, guys. View optionnya, Mas. Oke. Ini tadi belum, sudah share screen kok. Oke. Dapat ya teman-teman ya. Siap, kita lanjutkan yuk nomor 12. Yuk. Ini saya clear dulu berarti. Clear. All round. Yes. Sekarang nomor 12. Mikroorganisme dapat dengan cepat mengantisipasi perubahan lingkungan. Mikroorganisme mempunyai sistem enzim yang terkoordinasi dengan baik. Oke. Yuk, meskipun kalian mungkin belum mungkin aja ya. Ini kan soal UM tahun-tahun kemarin nih. Belum memahami konsep dasarnya, coba yuk dijawab nggak apa-apa. Soal nomor 12 ini. Oke, yes, ada yang masuk. Apa nih jawabannya nih? Siapa ini yang sudah jawab nih? 12 Fania jawab E. Oke, terus yang lainnya. Oke, waduh nggak ada yang lain nih. 12E salah semua. Oke, kalau benar-benar berhubungan A, benar-benar nggak berhubungan B, benar kok salah C, salah kok benar D, salah semua E. Oke. Siap.
Oke, yuk kita coba sikat yuk. Loh, mana nih orang-orangnya? Oh ya, siap. Tak close dulu ini. Jadi, mengantisipasi perubahan lingkungan ini tujuannya apa sih? Tujuannya biar eksis ya. Mikroorganisme itu eksis. Eksis terhadap lingkungan yang tidak stabil. Oke. Kalau kita mikir rasional nih ya, dia kan mikro, kecil nih. Kecil itu kan rentan diintimidasi, dibully ya. Kalau dia tidak punya antisipasi terhadap itu, otomatis dia punah dong. Ya enggak. Bakteri udah enggak ada di dunia ini dong, karena dia kecil, jadi dia udah terintimidasi, perubahan lingkungan kok dia kagetan, terus gampang keot gitu kan, otomatis dia enggak eksis. Maka dari itu, mestinya ya, mikroorganisme itu punya mekanisme yang bagus untuk antisipasi itu. Salah satunya apa? Perlindungan kan? Perlindungan. Jadi, mikroorganisme itu punya cara masing-masing sendiri untuk mengantisipasi itu. Membentuk perlindungan itu. Contohnya apa? Bakteri. Bakteri. Bakteri itu malah lengkap. Apa? Punya peptidoglikan. Pertama. Kalau itu tidak masih rentan, dia punya endospora kedua. Keren banget nih. Ya, endospora itu bahkan beberapa beberapa kondisi itu bisa tahan. Misalnya di suhu tertentu masih bisa tahan, tapi nggak sampai ekstrim ya. Di atas 80 udah keot kalau bakteri ya. Tapi setidaknya di bawah itu 60 itu masih punya pertahanan karena dia punya endospora. Itu bakteri. Bagaimana kalau yang mikroorganisme yang lain? Misalnya apa? Protista. Wah, ini keren lagi. Protista dia punya dinding sel. Punya kan dia? Dinding sel. Selain itu, kalau kondisinya nggak menguntungkan, dia bisa membentuk namanya kista. Namanya kista. Kista itu dia nonaktif. Dia nonaktif. Dan kalau dia nonaktif, dia nggak akan terdampak terhadap lingkungan yang berubah-ubah, yang tidak stabil. Ketika udah nyaman, dia aktif lagi. Artinya apa? Dia dapat selalu eksis dengan lingkungan yang tidak stabil, yang tidak menguntungkan dirinya, dengan perlindungan-perlindungan yang mereka miliki. Kenapa desa punya perlindungan kayak gini? Ya karena sudah diantisipasi ya. Diantisipasi. Siapa yang mengantisipasinya? Yang mikroorganisme. Bagaimana dia dapat kemampuan seperti itu? Kalau kita ngomongin sains, ya jawabannya evolusi, guys. Itu kan evolusi. Intinya apa? Jawaban ini benar. Jawaban ini benar, guys. Ya, oke. Terus mikroorganisme punya sistem enzim yang terkoordinasi dengan bagus, ya, dengan baik. Sistem enzim ini, ya, enzim itu dihasilkan oleh apa toh? Oleh Golgi. Kenapa? Karena enzim itu adalah protein kan. Protein spesifik membentuk enzim itu dihasilkan oleh Golgi. Salah satunya. Coba kita ingat. Mikroorganisme mana yang punya Golgi? Bakteri ada nggak Golgi? Nggak ada. Kalau kita ngomongin bakteri, dalam dia nggak ada Golgi. Mana? Mau masak? Iya. Ini namanya wajan. Oke, siap. Iya, masak dulu ya. Oke. Ya, jadi bakteri nggak punya Golgi. Karena nggak punya Golgi, otomatis pembentukan enzim tidak terjadi di sini. Meskipun ya teman-teman ya, bakteri itu punya enzim. Kalian pernah dengar nggak enzim restriksi? Restriksi. Enzim ini berperan penting buat apa? Buat pertahanan tubuhnya. Kenapa? Karena restriksi buat motong-motong. Motong molekul dia. Nah, tapi ketika kalian bertanya, terus restriksi dihasilkan oleh bagian bakteri apa di dalam tubuhnya karena nggak ada Golgi? Nah, ya, ada suara wajan jatuh. Nah, itu kita perlu
menggali informasi itu lebih dalam ya. Sayangnya aku belum dapat jawabannya. Gitu. Intinya apa? Kalau dikatakan mikroorganisme punya sistem enzim yang terkoordinasi dengan baik, itu jawabannya tidak tepat. Berarti jawabannya apa yang paling tepat? C. Ya, benar salah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap. Saya clear. Jos. Saya close dulu. Siap. Sekarang kita lanjut. Nomor 13. Pernyataan yang benar mengenai reproduksi Pteridophyta. Pteridophyta itu adalah paku. Pteridophyta itu paku. Ya. Oke, Pteridophyta itu adalah tanaman paku. Ingat, paku adalah Cormophyta berspora. Phyta yang memiliki spora. Spora fungsinya buat apa? Ya buat melangsungkan kehidupan selanjutnya. Berarti dia bisa dikatakan sebagai salah satu sistem reproduksi. Oke. Berarti berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan spora. Sporanya itu ada di mana sih? Ada spora yang di daun. Kalau spora di daun namanya sorus. Kalau sporanya di bagian pucuk dari tanamannya disebut sebagai strobilus. Kalau sporanya kok ada di dalam daun, namanya sporokap. Ya, teman-teman ya. Oke, siap. Nah, ini nih semuanya adalah bagian dari kotak sporanya. Jadi spora itu tersimpan aman karena dia kan buat reproduksi dia harus diamankan. Di dalam mana? Kotak spora atau disebut sebagai sporangium. Ya, bentuknya beda-beda dan dia letaknya juga beda-beda. Kalau nempel di bagian daun namanya sorus, kalau di ujung namanya strobilus. Kalau nggak kelihatan, contohnya semanggi, itu sporokap namanya ya teman-teman. Oke. Berarti jawabannya apa ini? Sporofit dewasa menghasilkan sporofil. Sporofit itu adalah tahapan. Tahapan gimana? Ingat ya, reproduksi Pteridophyta itu melalui namanya metagenesis. Metagenesis artinya apa? Pergiliran keturunan. Kenapa dikatakan bergilir? Karena pada fase dia menghasilkan gamet, fase yang lain dia menghasilkan spora. Karena menghasilkan gamet disebut sebagai gametofit, karena menghasilkan spora disebut sebagai sporofit. Ya. Oke, karena menghasilkan gamet berarti dia N, kalau menghasilkan spora dia 2N. Sporofit dewasa menghasilkan sporofil. Sporofil itu apa? Sporofil itu adalah daun yang ada sporanya. Daun yang ada sporanya. Oke, berarti sporofil, daun yang ada sporanya itu ditemukan pada fase apa? Ya, sporofit, ini benar. Maksudnya kenapa? Lah kan dia menghasilkan spora. Menghasilkan spora berarti tahapan apa? Sporofit. Ingat ya, tahapan sporofit, tahapan menghasilkan spora. Tahapan gametofit, tahapan menghasilkan gamet. Berarti ini kemungkinan benar nih. Satu benar berarti tiga benar. Reproduksi seksual dapat dilakukan dengan rizom. Betul. Rizom ini akar tinggal dimiliki oleh paku. Generasi sporofit lebih dominan daripada fase gametofit. Benar juga. Ya, sporofit lebih dominan. Penghasil spora lebih dominan daripada penghasil gamet. Nah, untuk antheridium dan archegonium ini salah. Kenapa? Antheridium ini kan gamet. Gamet jantan, sedangkan archegonium gamet betina. Kalau dia menghasilkan gamet, berarti apa jawabannya? Bukan sporofit, tapi gametofit. Berarti ini salah. Berarti jawabannya apa? A. Ya. Kayaknya ada yang jawab nih. Nomor 13 nih. 13. Wih, Cahyo keren. 1358. Jos. 1, 2, 3 Citra masuk. Mantap. Terima kasih ya Citra ya. Sip. Sip. Ya. Kita lanjutkan soal nomor 14.
Terima kasih ya. Apa nih? Oh, iya, makasih ya. Yuk kita lanjutkan nomor 14 nih. Ah ini gampang banget nomor 14. Saya clear dulu. Betul banget ini idenya Kak Saf. Pengalaman dengan Zoom ya dia. Pengalamannya dengan Google Meet soalnya. Oke, 14. Proses yang terjadi pada pembuahan ganda. Nah ini menarik nih. Boleh kalian sambil menuliskan jawabannya, sambil aku menjelaskan, waktunya mepet nih. Pembuahan ganda itu apa? Karena ganda berarti 2 kali. Artinya dia nikah 2 kali, bukan. Ya, poligami dong itu, bukan. Ya maksudnya gitu sih, maksudnya gitu. Tapi enggak dengan seperti itu juga kan ya. Enggak vulgar kayak gitu. Pembuahan ganda itu artinya dia terjadi fertilisasi 2 kali. Ada fertilisasi yang pertama, ada fertilisasi yang kedua. Oh, fertilisasinya 2 kali ya. Fertilisasi yang pertama, diingat ini materinya kelas 12 ya, adalah ovum bertemu dengan inti generatif 1, menghasilkan zigot. Ya, menghasilkan zigot. Sedangkan fertilisasi kedua adalah inti kandung lembaga sekunder dibuahi oleh inti generatif yang kedua. Menghasilkan apa? Endosperm. Karena inti kandung lembaga sekunder itu 2N dan inti generatif itu N, endosperm berarti 2 ditambah N, jawabannya adalah 3N. Matematika itu menyenangkan bukan? Bukan, gitu ya. Sedangkan inti generatif itu N yang atas, fertilisasi yang pertama, ovum juga N, berarti zigot ini 2N. Tuh, tolong diingat-ingat lagi nih. Ini hanya terjadi pada Angiospermae. Angiospermae, yaitu tanaman berbiji tertutup. Tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Karena dari kata angios. Angios artinya apa? Botol. Angios artinya botol. Bentuknya kayak gini. Calon bijinya itu di dalam. Karena calon bijinya di dalam, nanti hasilnya juga di dalam. Karena di dalam namanya tertutup. Ya, gitu. Berarti jawabannya, ini benar nih. Zigot 2 benar otomatis 3 benar dong. Endosperm 3 mantap. Nah, benar berarti jawabannya adalah yes. Aku penasaran, ada yang jawab benar enggak? Wih, Cahyo mantap. Wih, Citra Jos, thank you ya. Saya tadi awalnya jawab A, terus dia berubah menjadi E. Ya, emang hati sering berubah-ubah ya. Siap. Oke, terus yang lain ada yang jawab enggak? Oh, enggak ada ya. Jadi pendengar yang baik ya, boleh enggak apa-apa. Yang penting jangan tidur ya teman-teman ya. Semangat pokoknya. Ya, pokoknya hasil itu ya, kata-katanya ini kata banyak orang nih tidak pernah mengkhianati usaha guys ya. Tuh, makanya teman-teman selalu semangat lah ya belajarnya. Sehat selalu, optimis selalu berpikiran positif kuncinya. Lanjut soal nomor 15. Siklus hidup lumut dan tumbuhan paku memiliki kesamaan dalam hal ini tadi sudah tak sebutkan di atas. Lumut dan paku punya kesamaan di apa? Di sporanya. Dan otomatis karena dia ada spora berarti dia juga metagenesis. Metagenesis, ingat menghasilkan gamet, menghasilkan spora. Cuma yang bedakan, kalau dominannya gamet adalah lumut, kalau dominannya spora adalah paku. Oke, yang ini apa ditanya? Kesamaan. Berarti 1 bener nih. Terus 3 otomatis nggak usah dipikir. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, of course, ya kan? Ya, individu yang bersifat heterotrof. Heterotrof itu artinya apa? Generasi gametofit merupakan individu yang bersifat hetero. Hetero itu berarti kan campuran ya. Kalau campuran berarti ada N dan ada N, gitu kan?
Yang nanya campuran kan nggak mungkin hanya satu aja kan, mesti beda-beda kan. Kalau beda-beda kan lebih dari satu kan. Kalau lebih dari satu kan mesti kemungkinannya 2N kan. Ya enggak, yang paling deket lah. Kalau dia 2N berarti haploid atau diploid? Diploid kan. Kalau dia diploid, benar nggak gametofit itu diploid? Salah dong, gametofit kan N. Padahal kalau campuran mesti 2N. Wong namanya campur. Yang namanya campur kan lebih dari satu. Berarti jelas salah. Berarti jawabannya apa nih? Wih, ada yang jawab nih. Kita lihat siapa nih jawabannya yang benar nih. Wih, mantap Citra. Yes. Terima kasih ya Citra ya. 15 jawabannya adalah 1, 2, 3. Mantap. Kabarnya baik ya Citra ya. Dari Bali nih Citra ya. Dari Bali. Oke. Siap. Lanjut. Paskan ini. Waktunya tinggal dikit. 11. Pernyataan berikut. Belum tak clear. Tak close dulu. Iya. Pernyataan berikut yang benar mengenai karakteristik siklus tumbuhan konifer. Konifer itu apa? Kok nggak bisa digeser? Konifer itu adalah tumbuhan yang ciri khasnya gimana? Ciri khasnya berdaun runcing, teman-teman. Nah, konifer itu ciri khasnya berdaun runcing. Nah, ini adalah tanaman yang masuk dalam subdivisi Gymnospermae. Ya, ciri khas dari tanaman Gymnospermae runcing. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah pada tanaman pinus cemara. Nah, ini dia Gymnospermae. Karena dia berdaun runcing, berarti kan dia kecil-kecil. Kalau kecil-kecil mudah dong disebarkan oleh angin, yes. Dispersalnya dibantu oleh anemon. Angin itu anemogamia. Iya, benar. Otomatis 3 benar kan? Terdapat pada waktu, iya, ini benar. Ciri khas dari Gymnosperma ya, itu ternyata polinasi penyerbukannya itu dan fertilisasi itu kadang tidak serentak real time. Jadi informasi yang tak dapat nih, polinasi itu kan penyerbukan, fertilisasi kan pembuahan. Istilahnya gini, polinasi itu tunangan, ya, fertilisasi itu nikah. Nah, kan kita tahu sendiri, orang tunangan sama nikah itu kan kadang jedanya panjang kan. Nah, itu juga dialami sama tanaman konifer, di mana ketika penyerbukan, pertemuan dulu nih, putik sama benang sari, namanya adalah polinasi. Dan setelah ketemu nih, belum tentu langsung memutuskan nikah, guys. Ya dia menjalani hubungan dulu lah ya, perkenalan gitu kan. Kalau cocok nikah, kalau enggak ya udah menjaga jodohnya orang lain kan gitu, guys ya. Dan itu ternyata juga terjadi pada konifer. Enggak cuma pada jomblo-jombloan atau jombloati Indonesia ya, guys ya. Yes. Ya, oke. Mohon maaf ya, guys ya. 1, 2, 3 benar nih. Konus jantan dan konus betina berbeda bentuk dan ukuran. Iya, benar. Bentar lagi ya, sayangnya. Ya, oke. Ini tak habiskan nih 20 soal. Ini jawabannya nomor 16. Oke, ada yang jawab nih. Siapa nih yang jawab nih? Citra. Siap, makasih Citra. 16 jawabannya E. Siap. Saya clear. Yuk 4 lagi yuk. Yuk guys. Kelawar dan pos mempunyai persamaan karakter dalam hal memiliki titik-titik. Ini gampang nih. Gampang banget nih. Apa nih jawabannya? Jelas lah ya, karena dia sama-sama mamalia. Berarti dia punya ini. Ini benar, ini juga benar. Plasenta, iya benar. Karena dia melahirkan kan? Melahirkan. Kaki belakang rudimenter. Rudimenter itu apa? Nggak kepake. Kalau nggak kepake ya udah, dia nggak bisa digunakan kan gitu. Nggak digunakan. Benar nggak? Paus sama kelelawar itu kan jelas. Kelelawar kan dia bergantungan kan?
Dengan apa? Dengan kakinya. Sedangkan paus nggak pernah ada tuh kasus pausnya bergelantungan, kan nggak ada, ya kan? Berarti yang punya kaki rudimenter siapa? Si paus. Kelelawar masih dipakai. Jawabannya berarti A, ya. Oke, kelelawar itu masuk ke dalam apa? Cetacea ya, dia masuk ke family namanya Cetacea. Ini yang paus. Kalau yang kelelawar itu masuk ke dalam famili apa ya? Kelelawar itu. Kelelawar itu masuk famili apa? Chiroptera, yes. Chiroptera. Jadi mamalia itu luar biasa. Mamalia itu ada yang di darat, ada yang di laut, ada yang di udara. Di udara adalah kelelawar, di laut adalah paus sama lumba-lumba, di darat adalah buaya darat. Oke, nggak lucu Kak. Siap, nggak apa-apa ya. Nomor 18. 18. Bagian butir serbuk sari. Nah, mesti atau yang memiliki fungsi seperti kulit biji. Oke, teman-teman, tak tulis di sini. Jadi, serbuk sari, inti generatif ya. Inti generatif. Itu kan bentuknya bulat-bulat kayak gini. Itu ada 2 lapisan. Lapisan luar namanya adalah eksim. Eksim. Karena X luar. Lapisan dalam adalah intin. Ya. Jawabannya 1 dan 3. Ini ada pada inti generatif. Ya, ada. Integumen. Integumen itu artinya kulit. Integumen itu artinya kulit. Ya, artinya kulit. Ini khusus buat biji nih. Udah jadi biji nih. Kalau ini kan serbuk sari. Jawabannya adalah bravo. Nah, oke. Terus 19. Paku. Ini harus di-close. Paku, guys. Berikut adalah pernyataan benar mengenai struktur reproduktif paku. Tadi sudah, ya kan? Langsung kita habisin. Saurus adalah spora yang terletak di permukaan daun. Nah, tadi udah tak jelas. 1 otomatis ini benar. Sana benar. Benar juga, ya kan? Jawabannya E. Ya, ini mengulang tadi, kan? Yes, jadi nggak perlu banyak cincong, sikat. 10. Karakter yang dijumpai pada bakteri sebagai organisme prokariot. Lah ini ada kata kunci yang pas nih, prokariot. Kalian harus paham nih. Apa konsekuensi prokariot? Prokariot nggak ada inti, nggak ada dinding. Kok nggak ada dinding? Nggak ada membran inti. Ya, nggak ada membran inti. Kalau nggak punya membran inti, otomatis ya nggak punya inti. Sama dengan nggak ada nukleus nih ya. Oke. Nah ini benar. Memiliki ribosom. Ini benar. Otomatis ini benar. Nah, kalian kalau pernah dengar istilah plasmid, plasmid itu adalah polinukleotida ya, untai ganda, yang membentuk sirkuler. Bentuknya bulat kayak gini. Kalau kalian belajar bioteknologi, teknik plasmid mesti digambarkan bulat kayak gini. Potong kayak gini, itu plasmid tuh ya. Yang punya siapa plasmid? Hanya bakteri. Ya oke, berarti jawabannya apa nih? Jawabannya 20. Oke. Yes, nanti tak usahakan buatkan pembahasan yang bagus ya, teman-teman ya. Yes, udah kita clear semuanya jawabannya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung sikat di kolom di grup ya, nggak usah ewo-ewo. Siap. Oke, times up. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan kalau masih ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan kepada Pak Abdi, bisa langsung ditanyakan, guys. Ya. Oke, terima kasih. Kayaknya nggak ada. Kalau begitu, terima kasih atas waktunya buat teman-teman semuanya.